Cerita-cerita seram, hantu gentayangan, mistik dan berbau mitos sering kita dengar. Banyak orang ragu dan skeptis. Tiap tempat memiliki cerita sendiri yang bikin bulu berdiri. Ada sejarah di baliknya, terkadang cerita kelam. Benarkah arwah gentayangan dan menghantui? Kami mencari jawabannya. Kalau di kalangan supir sih, gimana ya? Ada orang bilang angker, ada orang bilang ya, gimana ya? Ya, hati-hati lah pokoknya misalnya kalau jalan sini ini, turunan sini. Itu kalau hari malam Jumat itu ya, itu sering kadang ada yang lewat gitu, ya barang halus gitulah, lewat itu. Cuman ya itu, sering lewat itu aja. Sebetulnya kalau yang supir-supir yang tahu gitu, yang berpengalaman, artinya di situ tuh mulai kita mau nurun itu memberitahu gitu, klakson atau ya gimana lah supaya kita permisi dulu begitu. Gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan aman gitu. Jalur lintas Sumatera, jalur yang menghubungkan sisi timur Sumatera Provinsi Lampung sampai ke ujung sebelah barat Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jalur ini sangat vital untuk angkutan barang dan manusia. Kondisi jalan turun naik dan berkelok-kelok menuntut kehati-hatian dan kewaspadaan setiap pengendara. Lalai sedikit saja, celaka jadinya. Dengan volume kendaraan yang tinggi disertai kondisi jalan yang turun naik, membuat angka kecelakaan di jalur lintas timur Sumatera terbilang tinggi. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari remblong, kendaraan, kelebihan muatan, hingga kelalaian pengemudi. Salah satu lokasi yang rawan kecelakaan yaitu Tanjakan Tarahan, Lampung Selatan. Mulai dari kilometer 19 sampai 24. Untuk mengetahui angka kecelakaan di Tanjakan Tarahan, saya menemui Kasat Lantas Polres Lampung Selatan. Dari sini saya mendapatkan data bahwa mulai Januari sampai Juni 2014 sudah terhitung 7 kasus kecelakaan. Sementara di tahun 2013 tercatat 18 kasus kecelakaan dan rata-rata jatuh korban jiwa pada setiap kecelakaan tersebut. Tingginya angka kecelakaan di Tanjakan Tarah melahirkan anggapan bahwa lokasi ini angker. Cerita dari mulut ke mulut, Tanjakan Tarahan ada penunggunya, yaitu sosok kakek buntung dan sosok Nyai Geni. Makam keramat yang berada di bawah Tanjakan Tarahan di Kampung Garaba pun tak luput disebut-sebut sebagai penyebab lokasi ini angker. Cerita Tanjakan Tarahan menarik minat saya menelusuri seruas jalan yang dikatakan angker dan banyak menimbulkan kecelakaan. Benarkah ada sosok Ki Buntung dan Nyi Geni? Adakah hubungan antara keberadaan dua makam keramat
dengan keangkeran tanjakan Tarahan. Bawa mobil biasa gitu. Pakai gigi 3. Terus kan muatan agak enteng gitu. Muatan benur bibit udang. Nah, tiba-tiba di jembatan itu langsung ada orang nyetop gini. Saya labas aja, nggak berhenti, takut orang udah malam. Cerita-cerita keangkeran tanjakan Tarahan Lampung Selatan akrab di kalangan sopir yang sering melintasi kawasan ini. Cerita menyebar cepat di kedai-kedai makan saat sopir bertemu ketika istirahat makan. Nah, itu sopir dari Palembang plat BG itu ya. Itu turun sini itu udah gemeteran gitu. Katanya ada ngeliat-liat, ya semacam penampakan lah gitu. Iya. Waduh, yang jelas itu pocong, bilangnya gitu. Satu mobil ambulan itu turun, isinya pocong, termasuk yang bawa. Jadi dia itu peruisan gini loh, ambulannya naik dia turun gitu. Nah, dia bilang, waduh saya gemeteran katanya. Kenapa Pak? Ya, habis melihat inilah kalau bisa jangan naik malam ini, bilang gitu ya. Kita namanya temen ngasih tahu kan ya kita tunda kan. Gangguan tidak hanya pada kendaraan yang sedang melaju. Sopir atau kernet yang menunggu kendaraan yang mogok juga suka diganggu. Terutama mogok ya. Dia menap di mobil sekitar jam 9 malam. Mereka ini keluar, lari ke pos. Terus saya tanya, kenapa kok lari-lari? Waduh Pak, katanya, saya takut. Saya nggak bisa tidur di mobil. Kenapa? Karena saya diganggu tidurnya. Ya itu tadi itu, ya diganggunya ya di toel. Ada suara-suara kayak jalan, batuk-batuk. Jadi orang ini ketakutan nggak tidur di mobil, langsung tidur di pos. Itu hanya sebagian cerita seram di tanjakan Tarahan. Namun apa hubungan gangguan makhluk gaib itu dengan tingginya angka kecelakaan di Tarahan? Karena ketakutan lalu pengemudi tak sanggup mengendalikan kendaraan sehingga celaka?
lazim terjadi di tanah air. Setiap tempat yang rawan kecelakaan dicap sebagai lokasi angker. Entah karena bayangan tentang arwah gentayangan atau keberadaan makhluk penunggu lokasi yang jahil. Saya akan terus mencari ada apa saja di Tanjakan Tarahan yang rawan kecelakaan. Termasuk keberadaan 2 makam keramat. Banyak faktor penyebab suatu lokasi rawan kecelakaan. Akibat kondisi jalan yang curam, kelokan tajam, atau faktor lain yang sering dikait-kaitkan dengan keberadaan makhluk gaib. Biasa terjadi di masyarakat. Lokasi rawan kecelakaan dicap angker. Di dekat Tanjakan Tarahan, Lampung Selatan, ada 2 makam yang dianggap keramat. Makam siapa gerangan? Ada cerita apa saja? Kalau makam itu memang menurut anggapan mereka adalah keramat. Tapi bagi warga yang ada di sini itu biasa-biasa aja gitu. Dan juga tidak ada yang menjaga, tidak ada juga yang disebut kuncen gitu, yang ngurus ini juga tidak ada. Itu adalah kebun biasa. Memang ada warga yang menganggapnya makam biasa. Namun ada juga yang menganggapnya keramat. Dulu pernah sekitar tahun 80-an ya, apa 83, apa 84 lah kurang lebih ya begitu ya. Ada namanya Harun. Orang itu asal usulnya kita nggak tahu dari mana, tapi sukunya suku Jawa. Dia tuh tinggal sama kita. Dia udah berapa tahun tinggal sama kita. Ketika suatu hari dia tuh menghilang tanpa pamit. Setelah sekian lama, kurang lebih seminggu lamanya atau 10 hari, pulang lagi ke rumah. Jadi ditanya sama bapak dan keluarga kita, Harun dari mana? Katanya habis tidur di keramat. Katanya nggak ada apa-apa. Memang bising katanya. Tapi saya nggak ada yang mengganggu. Nyamuk aja nggak ada yang menggigit dia. Tuh. Hujan pun dia nggak pernah basah. Kerasa kehujanan. Jadi minta apa kata bapak. Nah itulah dia salah menggunakannya itu. Nah, dia pengen enak hidupnya. Mungkin jalan pintas kan. Jadi dia itu setelah dari situ katanya waktu tidur di situ dimarah terus. Nggak boleh minta-minta sama dia. Minta untuk kaya kesugihan itu. Kalau memang mau minta, katanya minta sama Allah. Ikhtiar, usaha. Katanya. Jadi setelah itu, dia itu mungkin sudah lama, dia nggak dapat apa-apa, pamitlah pulang. Pulang itu, dia itu mau pulang, ada sepasang ayam itu, ngikutin dia. Iya, udah naik ke pohon kayu itu, ayam itu masih ikut katanya. Begitu mau dipegang, ngikut ayam itu dekat. Dibawalah pulang ayam itu.
dipeliharalah sama Harun ini. Dari situ Harun ini mungkin terbuka pikirannya, dia minta modal, mau usaha. Ya itulah dia jual sayur-sayuran, buah-buahan. Setelah ada kurang lebih setahun atau 2 tahun, Harun ini hilang tanpa pamit ini, entah kemana. Jadi kita juga keluarga mau nyari dia, nyari kemana. Karena dia pun katanya nggak tahu asalnya dari mana. Nah, dia setelah dari situ kan nggak pernah dia itu, pakai kopiah, apa mencium sejadah gitu, nggak pernah itu Harun itu dulu. Setelah dia pulang dari sini, kok dia minta beliin kopiah sama bapak. Kebetulan kita dulu kan lagi zaman cengkeh itu dulu, iya. Ya kata bapak, kalau kopiah berikut sarung Lon, dikasihlah sama bapak. Kain sarung yang bersih, buat kamu sholat, ini buat kamu tidur. Akhirnya dia itu rajin sholatnya, ibadahnya. Kekeramatan makam di Tanjakan Tarahan justru lebih banyak didengar warga di luar Lampung. Tidak sedikit warga dari Pulau Jawa yang berziarah ke makam ini. Hanya mereka yang tahu maksud dan tujuan berziarah. Saat ini saya berada di makam Kipati dan Kine yang dianggap keramat. Banyak sekali orang yang berziarah ke makam ini. Lalu, apakah ada hubungannya dengan keangkeran yang ada di Tanjakan Tarahan? Namun bagi orang luar, itu kebanyakan dari Jawa itu. Dari Tasikmalaya, Sukabumi, Ciamis, itu banyak yang ke sini. Malah bukan 1-2, istilahnya pakai mobil bus. Nah, yang datang itu mampir ke sini ke saya, dia nanya di mana ada keramat gitu Pak. Ya, saya bilangin bahwa di sebelah sana itu, di dekat perumahan. Saya tanya mau apa? Kata mereka, jawabnya kami mempunyai tujuan masing-masing. 1980. Di sini, buyut saya itu mulangin 1 orang. Jadi buyut saya itu tahu namanya siapa, cuman adoknya Raden Perkasa. Dipulangin sama Raden Perkasa mau. Terus saya katakan orangnya, ya orang boron gitu ya. Korengnya banyak, mana bau. Jadi setelah sampai di rumah, ceritanya, dia itu mandi. Setelah mandi, bersih badannya. Mana artinya rumahnya itu harumnya bukan main. Nah di sini Raden Perkasa itu percaya bahwa orang ini orang lebih. Sekitar tahun ya 1882 begitu kan ya. Dia itu nitip. Kalau saya meninggal nanti, bilangnya, kuburin di situ. Di situ ada teman saya, 1 guru, 1 ilmu sama saya. Tapi orang Jawa, namanya Kine, orang dari Banten bilangnya. Jadi, ya kebetulan artinya tahun 1882 itu nggak lama meninggal. Ya dikuburin situ. Nah, setelah tahun 1883, di sini air laut mau naik, berkata mau pecah pada waktu itu. Keluarlah orang 2 itu, pakai pakaian putih, disuruh pergilah kalian dari sini, bilangnya. Kalau kalian cinta dengan Maya kalian, makanya dusun ini namanya Cinta Maya. Masih banyak yang belum bisa digali tentang makam siapa ini dan mengapa dikeramatkan. Saya hanya dapat cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Menurut aku, antara makam Kine sama Kipati itu ada hubungannya ya.
Saya memerlukan seorang kawan yang mampu melihat sesuatu yang tidak tampak di tanjakan Tarahan, Lampung Selatan. Saya pun mengajak Meli, seorang indigo yang punya kemampuan melihat makhluk astral atau hal-hal gaib. Hai Mel, Hai, bisa? dari tadi kamu di sini. Ya, lumayan sih. Tadi nyasar ya? Iya, tadi aku nyasar, bingung jalannya. Oh iya Mel, aku kan kemarin kan sempat penelusuran siang. Mm-mm. Terus aku dapat informasi. Yang pertama aku datang ke Tanjakan Tarahan. Oh, iya? Nah, itu kan tempat jalur utamanya lintas Sumatera. Iya. Dan di tepatnya di kilometer 21 sampai 22 itu sering banget terjadinya kecelakaan. Oh, gitu. Dan banyak korban di situ kan. Terus yang kedua aku penelusuran di makam. Itu makamnya Kipati sama Kine. Oh, Dan banyak orang juga sih yang berziarah datang ke tempat mereka untuk berdoa di sana. oke. Nah, aku mau ngajak kamu nih penelusuran di malam hari. Oke. Gimana? Boleh? Ya udah yuk. Ya, Langsung oke. aja. Jangan. Assalamualaikum. Mel, sekarang kan kita udah ada di makamnya Kipati dan Kine. Ya. Makam ini dianggap dengan makam keramat. Menurut penglihatan kamu, makam ini seperti apa ya? Menurut penglihatan aku, ini kita berada di makamnya Kipati. Ya. Dia ini dulunya salah satu warga dari Lampung, asli dari Lampung. Dia dinemuin sama salah satu warga di sini. Dia berada di satu kayak gardu atau gapura gitu, dengan kondisi dia yang sangat bilang cukup mengenaskan ya, karena tubuhnya dia itu penuh dengan koreng atau luka lah gitu. Tuntas menelusuri makam pertama, kami melanjutkan ke makam kedua, yaitu makamnya Kine. Assalamualaikum. Mel, Ya, karena kan ini makam kedua, ini makamnya Kine. ya. Nah, ini makamnya Kine, ada hubungan persaudaraan nggak antara Kine dengan Kipati? Sebentar. Menurut aku, antara makam Kine sama Kipati itu ada hubungannya ya. Beliau itu dulunya perguruan lah gitu. Tapi kalau Kine ini dia berasal dari Jawa Barat, sedangkan Kipati itu asli dari Lampung. Dan ini ada hubungannya nggak sama Tanjakan Tarahan? Kalau untuk ngomongin masalah hubungan antara makam Kipati dan Kine dengan Tanjakan Tarahan, mending kita langsung ke Tanjakan Tarahannya aja, biar nanti di sana aku lihat dan aku ngejelasin. Oh, ya udah yuk. Ya. Di Tanjakan Tarahan, Meli banyak melihat penampakan makhluk gaib. Mel, Iya, Disa. sekarang kan kita ada di titik awal menuju Tanjakan Tarahan. Ya. Dan disinilah sering sekali pengendara yang melewati jalan ini sering melihat adanya penampakan wanita dan adanya yang menyerupai siluman Ya. atau binatang gitu. Nah, menurut penglihatan kamu di sini ada apa aja ya? Kalau menurut penglihatan aku ya, di sini banyak sekali ya
banyak sekali, termasuk ada salah satu korban tepat di depan aku nih, di sini. Iya, tiang ini nih. Korbannya itu laki-laki atau perempuan? Dia perempuan, lagi posisinya hamil. Posisinya dia tuh hamil. Tapi hamilnya masih muda ya, sekitar 3 bulan lah. Sekitar 3 bulanan, masih kecil banget hamilnya. Tapi dia ini mengganggu atau tidak? Dia nggak mengganggu. Cuman dia sering menampakkan dirinya gitu. Tapi dia nggak pernah kelaluan jalan-jalan, nggak. Dia cuma di tempatnya dia aja di sini. Tadi dulu, Dis. Ya, kenapa? Kamu diam sini, nggak apa-apa. Kenapa? Belakang kamu ada anak kecil. Sini. Nggak apa-apa, sini. Assalamualaikum, permisi. Maaf ya. Dia di depan kita. Ya. Dia di sini. Ini anak kecil umur berapa? Dia 5 tahun. Dia umur 5 tahun. Dia meninggal karena dia ditabrak sama satu mobil. Dia itu lagi menyeberang di sekitar sini. Dia baru pulang sekolah. Dia jalan. Kamu bisa berinteraksi sama dia? Kamu bisa merasakan nggak? Mau kenal sama dia? Kamu mau? Tapi bisa nggak? Tapi dianya marah atau enggak? Dianya sih nggak marah, cuman pas dia pengen ikut sebenarnya. Dia dari kampung sebelah ya. Iya, sekitar warga-warga sini. Dia masih tepat di depan aku. Iya, Dia sedang apa? nangis. Dia kangen sama orang tuanya. Cukup ya. Udah, Mel. Makasih ya. Ya, itu tadi kepalanya yang kamu usap. Dia kangen sama orang tuanya, dia kepengen dikasih sayang lagi, dielus-elus. Karena dia biasa setiap dia pulang sekolah itu, dia itu selalu diusap gitu. Dia selalu nyium, pada saat dia salim dia selalu diusap kepalanya sama ibunya. Aku nggak. Tapi dia nggak apa-apa kan? Kita doain aja buat dia ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, Mel, Kita lanjut kita juga. lanjut ya. Iya. Assalamualaikum. Warnanya itu merah banget. Seluruh badannya itu merah. Kakek-kakek ya. Pakai baju zaman dulu gitu. Kayak baju daerah. Meli yang indigo tak melihat kaitan kekeramatan kedua makam di sekitar Tanjakan Tarahan dengan kecelakaan yang sering terjadi. Namun Meli melihat banyak penampakan Tanjakan Tarahan. Wujud mereka seperti korban kecelakaan. Dari Tanjakan Tarahan kami lanjutkan penelusuran ke tempat kendaraan bekas kecelakaan disimpan, yaitu di pos polisi Tarahan. Mel, Jadi saya sekarang kan kita udah berada di Tanjakan Tarahan. ya. Tepat di kilometer 20 sampai 22 ini sering terjadi kecelakaan. Ya. Karena jalur ini jalur utama lintas Sumatera. Menurut pandangan kamu jalur ini seperti apa ya? Kalau menurut pandangan aku ya, kalau dilihat cukup curam ya. Yang pertama, penerangan dia kurang. Lampu jalanannya itu nggak ada sama sekali, cuma dibantu dengan cahaya lampu. Terus yang kedua, sisi kemiringannya juga dia jatuhnya lebih miring karena ke kiri ya. Ya. Kiri. Dan ditambah lagi ada sisi lainnya. Apa itu? Yang pertama di sini ya. Itu ada
warnanya itu merah banget. Seluruh badannya itu merah. Dia itu menyerupai kayak genderuwo, tapi seluruh badannya itu kayak dari api gitu. Tapi dia itu emang udah lama di sini. Iya, dia udah lama di sini. Dan dia itu seperti raksasa tinggi besar. Terus ditambah lagi di bawah sana. Mana? Ini? Iya. Itu ada apa, Mel? Dia kayak kakek-kakek ya. Seorang kakek-kakek make baju zaman dulu gitu. Kayak baju daerah warna hitam. Mukanya rada-rada sedikit bule, sedikit rada bule. Tapi dia dibilang tinggi enggak, standar lah. Postur tubuhnya dia tuh standar. Tapi keberadaan mereka ini emang benar-benar bikin kejadian kecelakaan di Tanjakan Tarahan ini. Iya, yang bikin penyebab jadi kecelakaan itu ada dua. Yang pertama itu yang sering pejalan atau yang menggunakan lalu lintas ini ya, dia sering melihat kayak hewan itu dia bisa berubah-berubah seperti kayak kucing atau kayak nantinya dia ular atau kayak anjing. Tapi kalau misalkan dia jadi anjing, dia itu nggak pernah yang namanya dia tuh ke tengah jalan, dia tuh selalu di pinggir, tapi dia selalu menggonggong. Yang kedua, pada saat dia berubah menjadi seekor kucing, itu pasti dia lari ke jalanan, pasti ke tengah gitu, mengganggu sampai akhirnya pengemudi atau pengendara dia tuh kaget. Berarti mengganggu konsentrasi pengemudi ya, ini ya? Benar. Terus ada lagi seorang laki-laki di mana? Di bawah sana. Pas di turunan ada tikungan. Ya. Kan turun, tikungan sebelah kiri, ada sebelah kiri. Itu laki-laki, dia tangannya buntung. Tapi dia baik. Itu dia salah satu korban kecelakaan di sini atau enggak? Iya, dia salah satu korban di sini. Tapi Tanjakan Tarahan ini ada kaitannya nggak sama makam keramat si Kipati dan Kine? Kalau untuk kaitannya antara makam keramat tersebut sama Jalan Tarahan ini nggak ada sama sekali ya. Yang bikin ini tuh jadi dibilang rawan kecelakaan atau seringnya terjadi kecelakaan gitu dan banyak memakan korban, itu karena gangguan dari makhluk-makhluk yang di sini. Setelah menelusuri tempat-tempat keberadaan makhluk gaib yang dianggap angker dan dikaitkan dengan kecelakaan yang sering terjadi di Tanjakan Tarahan, kami menemukan beberapa penampakan makhluk yang menyerupai korban-korban kecelakaan, serta makhluk pengganggu yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Secara umum, kondisi Jalan Tarahan adalah menaik dan berliku. Dari kondisi ini, kemungkinan besar faktor penyebab kecelakaan akibat kondisi jalan yang memiliki kemiringan sangat curam, sehingga menyebabkan kerja rem sangat maksimal. Faktor lain adalah kelalaian pengendara. Sementara keberadaan makhluk gaib yang berada di sekitar lokasi kecelakaan dan bisa menimbulkan kecelakaan hanya mitos belaka.